Aksi unjuk rasa yang meledak di Jakarta dan sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar kebetulan. Kerusuhan yang sempat menyita perhatian nasional itu menimbulkan pertanyaan mendasar. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kekacauan ini? Pengamat politik dan kebijakan publik, Adib Miftahul, menyebut fenomena yang terjadi sebagai indikasi adanya shadow connection, jaringan tak resmi yang bergerak di balik layar, memanfaatkan situasi politik dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Adib, jaringan ini bukan sekadar pemain kecil, tetapi aktor yang memanfaatkan arus informasi dan ketidakpuasan publik sebagai alat tekanan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Lebih jauh, ia menyinggung kemungkinan keterkaitan fenomena ini dengan loyalis pemerintahan sebelumnya. Dalam pandangannya, jika tekanan terhadap pemerintah efektif sampai menimbulkan delegitimasi, pihak yang diuntungkan jelas adalah kekuasaan lama. Strategi mereka, jelas Adib, bukan sekadar aksi tunggal, tapi terorganisir melalui penyebaran informasi, propaganda, hingga manipulasi media sosial memanfaatkan publik yang mudah terpengaruh. Dalam konteks ini, isu-isu aktual seperti arogansi anggota DPR, PHK massal, atau kondisi ekonomi yang menurun bukan tujuan akhir, melainkan bridging, landasan yang digunakan shadow connection untuk menekan pemerintah. Ironisnya, pihak yang paling terdampak justru aparat keamanan, yang berada di garis depan menjaga ketertiban, menjadi korban operasional dari jaringan tak kasat mata ini. Sementara itu, Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menyoroti sisi lain dari kekacauan ini, yaitu pertanggungjawaban pemerintah dalam menjaga keamanan. Kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya. Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh. Jika tak mampu, lebih baik mundur demi kebaikan bangsa, tegasnya. Kelompok relawan ini menekankan bahwa wajah demokrasi seharusnya bukan pertarungan di jalanan, melainkan keteraturan dan ketertiban yang dijaga negara. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Dalam rapat kabinet di Istana Negara pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah-langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Langkah ini menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan kerusuhan menguasai ruang publik, sekalipun tekanan dari berbagai arah terus mengintai. Fenomena ini menimbulkan dilema serius. Di satu sisi, ada aspirasi rakyat yang sah untuk didengar. Di sisi lain, ada kekerasan yang memanfaatkan keresahan itu sebagai alat politik. Di tengah persimpangan ini, publik diajak berpikir kritis. Apakah jalanan harus menjadi arena perlawanan, ataukah kita perlu menuntut transparansi dan keadilan tanpa mengorbankan keamanan? Shadow connection, kekacauan di jalanan, dan tekanan politik bukan sekadar berita biasa. Mereka adalah cermin dari dinamika politik yang kompleks, di mana demokrasi dan keamanan publik diuji secara bersamaan. Bagaimana negara merespons dan bagaimana masyarakat menilai akan menentukan arah politik dan sosial dalam waktu dekat.